Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikoro-Darmo, Jong Sumatrananbon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu, walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatrananbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan, serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia, kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu dengan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani, sangat benar, kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih pada hadirin. Tujuannya diadakan kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk suatu badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk sebuah pemerintah dalam federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerah masing-masing. Bukan seperti itu, Bu. Akan lebih bagus jika pemerintahan pusat dan pemerintah daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintahan. Karena apabila suatu pemerintah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kongres ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesempatan. Saat kongres hampir berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota kumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota PPP. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang? Itu bukanlah halangan buat kita, yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semua bisa terlaksana.
Tentunya tujuan bersama itu jika dilihat dari aspek bahasa. Bahasa itu sangat penting, sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Sekali Bung, padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Bahasa tersebut, mana yang harus dipilih untuk dijadikan bahasa persatuan? Jadi para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Melayu. Saya setuju Bung untuk baik pertama dan baik kedua. Tapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersamanya itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang sebaiknya ketiga itu berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bangsa persatuan bangsa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan Bapak Muhammad Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Namun jika tujuan kita ingin tercapai, maka kita harus bersatu dalam segala aspek. Saya tetap bertahan dengan saya. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda 2 nanti. Ya, sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Baiklah, kalau begitu, keputusan telah kita sepakati bahwa pembahasan kali ini akan kita lanjutkan di Kongres Pemuda 2 nanti di gedung KJB. Walaupun rumusan masih belum bisa diterima, mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Jogja mengucapkan terima kasih kepada hadirin Kongres kali ini yang sebesar-besarnya. Semoga Kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka. Merdeka! 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 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda 1 telah melahirkan keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai perekatnya serta menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda 2 dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugando Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada saat itu, suasana sangat kondusif dan dihadiri para pemuda-pemudi yang sangat antusias pada acara tersebut. Sugando Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara yang disambut dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPI Sugando Joyo Puspito. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelumnya, terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras oleh mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini, serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang mewujudkan peningkatan dan sangat besar dari Kongres. Pertama, pada Kongres pertama kita belum menentukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang
ingin merdeka. Oleh karena itu, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Para hadirin dari berbagai perwakilan yaitu Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, dan lain-lain. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju atas kesatuan ini. Sebagai wali kota dan juga perwakilan dari Jong Java juga setuju. Kami perwakilan dari Jong Slaminten Bon juga setuju. Kami dari perwakilan Jong Batas setuju dengan memperlakukan kesamaan, maka bangsa Indonesia akan lepas dari belenggu penjajahan. Baiklah, perwakilan dari setiap daerah sudah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, setiap pemuda negeri ini harus bersatu untuk melawan penjajah dan berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Benar, kami para pemuda Indonesia juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Jong Celebes setuju. Kami perwakilan dari kaum Betawi juga setuju. Kemudian, sebelum pembacaan pidato dari Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan W.G. Rudolf Supratman. Sebelum menyampaikan hasil rumusan, hadirin terhormat, perkenalkan beliau adalah W.R. Supratman. Beliau menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air Indonesia. Saya akan mempersembahkan karya lagu yang saya buat sendiri yang berjudul Indonesia Raya untuk tanah air yang tercinta. Pada hadirin mohon izin berdiri. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda II, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Hadirin dimohon berdiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selesai, persilakan duduk. Pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranen Jong Batakbon, Jong Islametenbon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut mengikat dalam sanubari pemuda Indonesia untuk bersatu padu memperjuangkan hak-hak yang tertindas pada masa itu. Tanpa ikrar seperti itu, mungkin saja kita tercerai-berai atau entah seperti apa negara ini, sehingga rasa bangga memiliki hingga bersatu membangun negara ini dapat kita terapkan dalam sanubari masing-masing. Benar sekali, Bu. Padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Saya setuju bahwa kita harus bersatu dan ya Wage